Pemirsa, kebakaran menghanguskan kawasan padat penduduk di Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Akibat kebocoran gas LPG, 3 bangunan rumah makan khas Sunda di Ciater, Subang, Jawa Barat terbakar pada Rabu sore. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah panggung milik warga Lalebata, Sidrap, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa, namun satu unit motor juga ludes di lalap si Jago Merah. Sebagian besar kebakaran rumah tangga bukan terjadi karena bencana besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang kita abaikan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kebakaran pemukiman masih sering terjadi di Indonesia. Namun, kebakaran bisa dicegah jika kita siap sebelum membara. Masih ada sate colokan di situ? Ini masih ada yang free satu. Nggak apa-apa kah ini? Nggak apa-apa lagi, tunggu cuma sebentar juga baca. Stop. Colokan bertumpuk bisa menyebabkan korsleting listrik. Hal ini bisa menyebabkan kebakaran kecil yang paling sering terjadi. Nah, instalasi listrik harus sesuai kapasitas. Kalau ada kabel yang terkelupas atau terasa panas, segera diganti. Sampai beli kecap dulu ya, jangan dulu itu kompor ya, tidak lama. Yo! Saat memasak, jangan pernah meninggalkan dapur. Minyak panas yang lama menjadi salah satu penyebab terjadinya kobaran api. Bau apa ini? Astaga! Papa! Astaga! Jangan pakai masa. Astaga! Api padam karena kekurangan oksigen. Tapi ingat, apabila api membesar, segera evakuasi dan segera hubungi pemadam kebakaran. Mati lampu. Mana lilinnya? Oh, ini. Bakar sini saja dulu deh, sebentar. Hindari lilin dari tirai atau kain, karena api kecil bisa cepat membesar jika menyentuh bahan yang mudah terbakar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kenapa tadi? perhatian dulu. Kali ini kita akan kedatangan tim kesehatan untuk melakukan edukasi mengenai kesiapsiagaan kebakaran. Ayo kita belajar bersama. Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang. Di sini kami dari tim kesehatan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan atau edukasi mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran. Baik Bapak Ibu, jadi di sini saya mau menjelaskan dulu terkait pengecekan selang gas di rumah Bapak Ibu masing-masing dan juga kesiapan di bagian listriknya. Jadi untuk gas itu dipastikan kalau pemasangan gas selangnya itu jangan longgar. Terus habis itu regulatornya juga harus dipastikan terpasang secara baik seperti itu. Oke Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada bau gas tercium, nah jangan menyalakan listrik atau api. Segera buka ventilasi dan juga lepaskan regulatornya. Pak, boleh bertanya, kalau bau gasnya itu samar bagaimana? Bapak Ibu, kalau begitu gunakan indera penciumannya dengan lebih teliti lagi. Nah, kalau misalnya masih ragu, nah segera dimatikan, kemudian diperiksa kembali untuk punya gas. Simpan dan jauhkan cairan yang mulai terbakar seperti cairan pembersih, parfum, dan juga alkohol.
Baik Bapak Ibu, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana rencana evakuasi apabila terjadi proses kebakaran di dalam rumah sakit. Jadi upaya yang pertama yang bisa kita lakukan yang pertama itu, jadi setiap rumah ataupun setiap lingkungan harus memiliki titik kumpul dan juga titik jalur untuk evakuasi. Bagaimana jika terjadi kebakaran dan rumah penuh asap? Apa yang harus kami lakukan, dokter? Baik, jadi yang perlu dilakukan itu bergerak dengan secara menurun. Karena biasanya oksigen yang baik dan juga yang bersih itu berada di bagian bawah. Pada saat berjalan menunduk, sebisa mungkin hidung dengan mulut ditutup dengan kain yang basah. Ibu, tadi saya itu memasak, lalu tanganku tuh kena minyak. Oke, Ibu boleh saya lihat tangannya sebentar. Oke, Ibu tadi tangannya kena percikan minyak ya? Iya, Ibu. Oke, kalau begini Ibu tenang saja, nanti tangannya direndamkan air selama kurang lebih 10-20 menit. Jadi seperti ini Bu ya, terisi, direndam. Kalau sudah kurang lebih 20 menit itu diangkat dan didinginkan. Jangan oles pasta gigi, mentega, atau kopi. Itu bisa memperparah luka. Setelah dingin, tutup luka dengan kasa steril atau kain bersih. Jika luka melepuh besar, luas atau mengenai wajah, segera ke fasilitas kesehatan. Tata laksana ini sesuai anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization. Pak mau bertanya, apakah kebakaran ini bisa benar-benar dicegah? Untuk kebakaran sebagian besar bisa dicegah Ibu dengan perilaku yang aman dan juga kesiapsiagaan. Berarti pencegahan itu tanggung jawab bersama. Betul, pencegahan itu dimulai dari rumah kita masing-masing. Mitigasi bukan menunggu bencana terjadi, tetapi mempersiapkan diri sebelum api membara. Periksa listrik, Tetap awasi kompor, pastikan instalasi gas aman. simpan bahan mudah terbakar dengan benar. Siapkan rencana evakuasi keluarga. Cegah sebelum membara.